Perkenalkan, nama saya Selni Salu, NIM 1874201068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penjahat dan Kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya, serta berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau zaman yang lainnya. Sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya. Pengertian penjahat dapat kita tinjau dari berbagai macam aspek, di antaranya: 1. Pengertian penjahat dari aspek yuridis. Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan menyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Selama belum dijatuhi hukuman, maka seseorang belum dianggap penjahat. 2. Pengertian penjahat dari aspek inteligensia. Vollmer sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan antisosial yang merugikan individu-individu lainnya. 3. Pengertian penjahat dari aspek ekonomi. Parson memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat di sekelilingnya. Kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama pelaku yang dimaksud yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lainnya. Misalnya, dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut. Dengan adanya sanksi bagi menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum. Kejahatan identik dengan penyimpangan sosial. Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu 1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. 2. Dalam white collar crime, termasuk yang diselesaikan secara non-penal. 3. Perilaku yang didiskriminalisasi. 4. Populasi pelaku yang ditahan. 5. Tindakan yang melanggar norma. 6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial. Dari uraian di atas, saya ingin memberikan saran kepada mahasiswa maupun masyarakat untuk melakukan sosial kontrol
terhadap setiap penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, karena dengan adanya pengawasan dari masyarakat dapat mengurangi pelaku kejahatan dalam masyarakat. Demikian presentasi saya di sini. Saya akan mengajak teman-teman yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Di dalam video ini saya akan merekomendasikan salah satu kampus yang ada di kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI. Salah satu fakultas yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia yaitu Fakultas Ilmu Hukum. Kenapa harus Fakultas Hukum? Karena sistem pendidikan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Biaya kuliah yang terjangkau, beasiswa bagi mahasiswa, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni, tenaga pendidik yang berkualitas di bidangnya, dan fasilitas laboratorium kampus. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat tertarik untuk bergabung di kampus UNPI.